Jumpa lagi dengan saya Serda Hasma dalam Terplit Highlight edisi Senin 28 Februari 2022. Kita saksikan beberapa berita dan informasi yang kami rangkum di penghujung bulan Februari 2022. Di antaranya, jajaran Koarmada 3 bantu masyarakat yang terdampak bencana gelombang tinggi di Kota Sorong. Perkuat ketahanan pangan Koarmada 3 dan Jala Senastri Armada 3 tabur benih ikan nila. Panglima Koarmada 3 resmikan penggunaan Arafuru mini golf Katapok. Ubah lahan tidur Lantamal 9 Ambon perkuat ketahanan pangan. Tingkatkan kemampuan prajurit KRI Teluk Lada 521 Koarmada 3 latihan Helideck Party. Berikut laporannya. Perkuat ketahanan pangan Koarmada 3 dan Jala Senastri Koarmada 3 tabur benih ikan nila. Pangkoarmada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah dan Ketua Daerah Jala Senastri Armada 3 Nyonya Yuanita Irfansyah melakukan penaburan bibit ikan nila di kolam ikan air tawar Jalan Poros Katapop, Kabupaten Sorong, Papua Barat, Jumat 25 Februari 2022. Kegiatan tersebut juga dihadiri dan diikuti oleh Kepala Staf Koarmada 3, Laksamana Pertama TNI Yeskiel Katiandago, Inspektur Koarmada 3, Laksamana Pertama TNI Toto Dwijaya Saputra, serta pejabat utama Koarmada 3 lainnya, dan pengurus Jala Senastri Koarmada 3. Penebaran benih dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti perintah harian Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono terkait program ketahanan pangan dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan ikan dan juga menciptakan potensi masyarakat maritim yang kuat untuk berperan dalam kekuatan pertahanan negara di tengah situasi mewabahnya pandemi virus COVID-19 yang berdampak kepada persoalan pangan. Pangkoarmada 3 resmikan penggunaan Arafuru mini golf Katapop. Pangkoarmada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah yang didampingi Ketua Daerah Jala Senastri Armada 3 Nyonya Yuanita Irfansyah meresmikan penggunaan Arafuru mini golf Katapop di Kompleks Perumahan Arafuru Mako Koarmada 3 Katapop, Kabupaten Sorong, Papua Barat, Jumat 25 Februari 2022. Dengan pembangunan lapangan mini golf tersebut, personel Koarmada 3 dapat mengisi waktu untuk berolahraga dan berlatih, serta bisa mempertahankan kemampuan atau skill dalam bermain golf, apalagi dengan karakteristik lapangan Arafuru mini golf yang berbeda dengan yang lain, kita bisa melatih pukulan-pukulan pendek sehingga nantinya mempunyai kemampuan yang lebih sebagai master dalam pukulan pendek yang akurat. Kegiatan peresmian penggunaan lapangan golf mini dihadiri Kepala Staf Koarmada 3, Laksamana Pertama TNI Yeskiel Katiandago, Inspektur Koarmada 3, Laksamana Pertama TNI Toto Dwijaya Saputra, Komandan Lantamal 14, Laksamana Pertama TNI Imam Musani, Komandan Pasmar 3, Brigjen dan Marinir Yerudi Sulistianto, serta pejabat utama Koarmada 3 lainnya dan pengurus daerah Jala Senastri Koarmada 3. Tingkatkan kemampuan prajurit KRI Teluk Lada 521 Koarmada 3 latihan Helideck Party. Di sela-sela pelaksanaan tugas operasi KRI Teluk Lada 521 di bawah jajaran Satuan Kapal Amfibi Koarmada 3 tetap melaksanakan latihan secara rutin. Kali ini latihan yang dilaksanakan adalah latihan Helideck Party yang dipimpin langsung Komandan KRI Teluk Lada 521 Letkol Laut Pelaut M. Faisal Sidik. Sementara itu, Komandan Satuan Kapal Amfibi Koarmada 3 Kolonel Laut Pelaut Elmundo Samuel Sianipar mengatakan bahwa latihan Helideck Party bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme prajurit unsur Satuan Kapal Amfibi Koarmada 3 dalam melaksanakan pengendalian heli yang akan take off maupun landing di atau dari kapal, sehingga kemampuan seorang prajurit yang bertugas sebagai pemberi komando kepada pilot helikopter saat terbang maupun mendarat di geladak heli merupakan suatu hal harus dilatihkan untuk menjadikan prajurit yang profesional. Latihan Helideck Party tersebut diikuti seluruh prajurit KRI Teluk Lada 521 dengan materi latihan meliputi prosedur komunikasi, prosedur pelaksanaan dan pengecekan kesiapan peralatan pendukung. Ketua Daerah Jala Senastri Armada 3 mereorganisasi jabatan Jala Senastri Armada 3. Ketua Daerah Jala Senastri Armada 3, Nyonya Yuanita Irfansyah memimpin acara serah terima jabatan pengurus Jala Senastri Armada 3 yang dilaksanakan dengan sederhana dan penuh hikmat serta tetap melaksanakan protokol kesehatan di ruang Jala Senastri Mako Koarmada 3 Katapop, Kabupaten Sorong, Papua Barat, Jumat 25 Februari 2022.
Dalam kegiatan serah terima jabatan ini, terdapat beberapa pergantian jabatan, diantaranya Kasih Ekonomi, Kasih Organisasi, Kasih Budaya, Kasih Sosial, Wakil Sekretaris, Guru Budaya, Sekretaris, dan Bendahara. Setelah penandatanganan naskah serah terima, selanjutnya Ketua Daerah Jala Senasri Armada 3 berkesempatan menyerahkan cenderamata kepada Nyonya UU Toto Dwijaya dan Nyonya Apri Rahmat Arif serta melaksanakan foto bersama dengan pengurus Jala Senasri Kormada 3, kemudian acara ramah tamah dan diakhiri dengan farewell yang diiringi musik dari prajurit Kormada 3 di depan Mako Kormada 3. Pangkormada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah menerima penyerahan jabatan Aspes Pangkormada 3 Kolonel Laut Pelaut Rahmat Arif Bintoro yang berlangsung secara sederhana namun hikmat di ruang kerja Pangkormada 3 Mako Kormada 3 Katapop Kabupaten Sorong Jumat 25 Februari 2022. Penyerahan jabatan tersebut terkait dengan Kolonel Laut Pelaut Rahmat Arif Bintoro yang harus segera menempati jabatan baru sebagai Kadis Minpers Kormada RI di Jakarta, sementara penggantinya akan dikukuhkan kemudian. Jajaran Kormada 3 bantu masyarakat yang terdampak bencana gelombang tinggi di Kota Sorong. Bertempat di Jembatan Puri, Klademak 2, Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoy, Kabupaten Sorong, Papua Barat, prajurit TNI Angkatan Laut yang terdiri dari prajurit Kormada 3, Lantamal 14, dan Pasmar 3 dalam beberapa hari ini terus melaksanakan kerja bakti dan pelayanan kesehatan termasuk pemberian vaksin COVID-19 terhadap masyarakat yang terdampak cuaca buruk, angin besar, dan gelombang tinggi yang mengakibatkan rusaknya puluhan rumah. Adapun kegiatan yang dilaksanakan merupakan kelanjutan hari sebelumnya, di mana prajurit TNI Angkatan Laut melaksanakan kerja bakti dengan membersihkan sisa-sisa puing bekas rumah yang hancur tersapu angin dan gelombang laut, memasang pelindung kedap air pada tenda-tenda pengungsi, serta melaksanakan pelayanan kesehatan dan vaksinasi COVID-19. Tingkatkan kemampuan administrasi, Kolat Kormada 3 adakan latihan dalam Dinas Administrasi Umum. TNI Angkatan Laut Kormada 3, Komando dan Latihan Kormada 3 melaksanakan latihan dalam Dinas Administrasi Umum yang merupakan program kerja Kolat dalam rangka peningkatan kemampuan personil di bidang administrasi. LDD Minu dibuka langsung oleh Komandan Kolat Kolonel Laut Pelaut Baharudin Anwar di Gedung Satuan Amfibi Kormada 3 Katapop, Kabupaten Sorong, Papua Barat, Kamis 24 Februari 2022. Dalam amanatnya, Dan Kolat menyampaikan tujuan diadakannya LDD Minu untuk meningkatkan kemampuan personil Kormada 3 dan jajarannya yang bekerja di bidang kesekretariatan agar lebih memahami dan mampu melaksanakan tugas fungsinya sebagai staf administrasi. Masyarakat terdampak bencana gelombang tinggi di Kota Sorong merasa senang dibantu prajurit TNI Angkatan Laut. Pangkormada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah yang didampingi Ketua Daerah Jala Senasri Armada 3 Nyonya Yuanita Irfansyah memimpin langsung kerja bakti dan bakti sosial pada sejumlah titik di Klademak 2 Pantai, Distrik Sorong Manoy, Kota Sorong, Papua Barat, Kamis 24 Februari 2022. Kegiatan tersebut merupakan aplikasi dari Perintah Harian Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Udo Margono dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap TNI Angkatan Laut melalui kerja nyata yang bermanfaat bagi masyarakat, serta sebagai bentuk empati dan kepedulian TNI atau TNI Angkatan Laut terhadap masyarakat yang terdampak dari kejadian hujan dan gelombang tinggi, serta angin kencang yang melanda Kota Sorong pada hari Selasa, 22 Februari 2022 yang lalu, di mana dengan kejadian tersebut mengakibatkan puluhan rumah warga yang berada di pesisir pantai roboh atau rusak berat. Dalam kegiatan tersebut, secara simbolis Pangkormada 3 dan Ketua Daerah Jala Senasri Armada 3 menyerahkan bantuan sembako yang diterima oleh perwakilan dari masyarakat. Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Staf Kormada 3 Laksamana Pertama TNI Yeskiel Katiandago, Inspektur Kormada 3 Laksamana Pertama TNI Toto Dwijaya Saputra, serta pejabat utama Kormada 3 lainnya dan pengurus daerah Jala Senasri Armada 3. Pangkormada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah mengikuti rapat penanganan COVID-19 secara virtual yang didampingi Asop dan Aspotmar Pangkormada 3 serta Kadiskes Kormada 3 di Puskodal Mako Kormada 3 Katapop, Kabupaten Sorong, Papua Barat, Rabu 23 Februari 2022.
Rapat tersebut dilaksanakan secara vikon yang dipimpin langsung Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa dari ruang kerja Panglima TNI di Mabes TNI Cilangkap. Kegiatan rapat dihadiri secara virtual oleh seluruh Pangdam, Danrem, Dandim, seluruh Panglima Armada, Lantamal, Lanal, dan seluruh Pangkoops AU dan Lanut serta Kostrat, Kopassus, Kormar, dan Kopaskas. Bertempat di Puskodal Mako Ko Armada 3 Katapop Kabupaten Sorong, Papua Barat, Kepala Staf Ko Armada 3 Laksamana Pertama TNI Yeskil Katiandago SEMMMH mengikuti rapat koordinasi tentang laporan perkembangan vaksinasi secara virtual, di mana rapat tersebut dipimpin langsung Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa dari Mabes TNI Cilangkap, Minggu 27 Februari 2022. Dalam kegiatan tersebut, Kepala Staf Ko Armada 3 didampingi Asopang Ko Armada 3, Kadis Patmar Ko Armada 3, dan Kadiskes Ko Armada 3 menyampaikan laporan perkembangan vaksinasi Ko Armada 3 yang meliputi pencapaian serbuan vaksinasi Ko Armada 3, evaluasi pelaksanaan, kendala dan hambatan, serta upaya dan vaksin yang diterima Satkowil Ko Armada 2. Koarmada 3 mengikuti upacara gelar Ops Gaktip dan Operasi Justisi Polisi Militer tahun anggaran 2022 secara virtual. Bertempat di Gedung Serbaguna Mako Koarmada 3 Katapop Kabupaten Sorong, Papua Barat, Koarmada 3 mengikuti upacara gelar Ops Gaktip dan Operasi Justisi Polisi Militer tahun anggaran 2022 secara virtual yang dihadiri oleh Inspektur Koarmada 3, Laksamana Pertama TNI Toto Dwi Jaya Saputra, serta perwira dan seluruh anggota Polisi Militer Koarmada 3, Rabu 23 Februari 2022. Upacara pelaksanaan pembukaan gelar Ops Gaktip dan Operasi Justisi Polisi Militer tahun anggaran 2022 dilaksanakan di Gedung Aula Gatot Subroto Mabes TNI Jakarta dengan Inspektur Upacara Irjen TNI Letnan Jenderal TNI Marinir Bambang Suswantono yang dihadiri pejabat teras baik dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Tingkatkan naluri tempur Satkopaska Koarmada 3 latihan menembak reaksi. Satuan Komando Pasukan Katak Komando Armada 3 melaksanakan latihan menembak di lapangan tembak Brigif 3 Marinir Katapop Kabupaten Sorong, Papua Barat, di mana latihan tersebut merupakan bagian dari latihan kedua taktik bertempur satuan kecil Satkopaska Koarmada 3 Rabu 16 Februari 2022. Komandan Satkopaska Koarmada 3, Letkol Laut Pelaut Muhammad Mahri Mukwago, memimpin langsung latihan menembak tersebut sesuai dengan perintah Pangkoarmada 3, Laksamana Muda TNI Irfansyah, yang juga sebagai pimpinan umum latihan pada latihan kedua taktik bertempur satuan kecil Satkopaska Koarmada 3 tersebut. Adapun materi dalam latihan menembak yang dilaksanakan Satkopaska Koarmada 3 yaitu menembak pistol, menembak reaksi perorangan, dan menembak reaksi dalam bentuk tim, sedangkan senjata yang digunakan adalah pistol 9x19 mm dan laras panjang 5,56 mm. Sebelum pelaksanaan latihan menembak, dilaksanakan beberapa kegiatan latihan lainnya, diantaranya raid demolisi, patroli rawa, dan lintas medan atau linmed. Jaga daya tahan tubuh dan tingkatkan prestasi olahraga, Koarmada 3 laksanakan latihan olahraga secara rutin. Pangkoarmada 3, Laksamana Muda TNI Irfansyah, beserta Kepala Staf Koarmada 3, Laksamana Pertama TNI Yeskil Katiandago, Inspektur Koarmada 3, Laksamana Pertama TNI Toto Dwi Jaya Saputra, serta pejabat utama Koarmada 3 lainnya melaksanakan latihan bulu tangkis dan tenis meja dalam rangka menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh di lapangan bulu tangkis di Smatbek Koarmada 3, Katapop Kabupaten Sorong, Papua Barat, Selasa 22 Februari 2022. Latihan olahraga yang dilaksanakan Koarmada 3 secara rutin tersebut dilaksanakan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan, diantaranya setiap peserta latihan dicek suhu tubuhnya, tetap menggunakan masker dan menjaga jarak. Koarmada 3 laksanakan apel khusus peringatan HUT ke-76 Pomal. TNI Angkatan Laut Koarmada 3, Koarmada 3 melaksanakan apel khusus dalam rangka pembacaan amanat Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono pada upacara HUT ke-76 Polisi Militer Angkatan Laut bertempat di lapangan apel POM Koarmada 3 Katapop Kabupaten Sorong, Papua Barat, Senin 21 Februari 2022.
dikatakan kasal dalam amanatnya yang dibacakan Letkol Laut PM Aristianto Utomo bahwa peringatan Hari Ulang Tahun Polisi Militer Angkatan Laut ini merupakan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga prajurit Polisi Militer Angkatan Laut dapat memberikan pengabdian terbaiknya selama 76 tahun. Setelah pelaksanaan apel khusus tersebut dilanjutkan dengan acara syukuran secara sederhana namun hikmat dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang dihadiri seluruh prajurit POM Koarmada 3. Koarmada 3 terus pacu serbuan vaksinasi booster untuk seluruh prajurit. Panglima Koarmada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah SH CHRMP MTR Opsla terus mengupayakan kegiatan serbuan vaksinasi booster yang dilaksanakan Diskes Koarmada 3 secara berkesinambungan di wilayah timur Indonesia. Kali ini prajurit petarung dari Pasmar 3 kembali menerima vaksin booster di Balai Kesehatan. Dr. Tarmisi Tahir, Mako Koarmada 3 Katapop Kabupaten Sorong, Papua Barat, Senin 21 Februari 2022. Dinas Kesehatan Koarmada 3 yang menurunkan 10 vaksinator memberikan vaksinasi booster terhadap 62 prajurit Pasmar 3 dengan menggunakan vaksin Pfizer. Perlahan tapi pasti semua prajurit petarung bergantian menerima vaksin tersebut, di mana semua prajurit yang terdaftar saat ini semuanya bisa menerima vaksin setelah sebelumnya diadakan pemeriksaan kesehatan secara fisik atau screening oleh dokter dari Dinas Kesehatan Koarmada 3. Prajurit Kapal Perang Republik Indonesia KRI Tarakan 905 melaksanakan latihan menembak di Laut Seram pada saat pelaksanaan Operasi Cendrawasih Jaya 2022 yang digelar Koarmada 3 Senin 21 Februari 2022. Latihan menembak tersebut dipimpin langsung Komandan KRI Tarakan 905 Letkol Laut Pelaut Cokorda GPP Mayun yang melatih prajuritnya melaksanakan penembakan dengan menggunakan meriam 20 mm, meriam 12,7 mm, GPMG dan senjata ringan M4. Selain itu, Komandan KRI Tarakan 905 menjelaskan, latihan ini merupakan perintah Panglima Koarmada 3, Laksamana Muda TNI Irfansyah SH, CHRMP MTR Opsla, selaras dengan program prioritas Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono, dalam pembangunan SDM TNI Angkatan Laut yang unggul dan profesional, serta peningkatan kemampuan TNI Angkatan Laut dalam menghadapi ancaman bersifat non-konvensional. TNI Angkatan Laut Lantamal 11 Merauke terima kunjungan KRI Teluk Wondama 527. Prajurit Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Lantamal 11 Merauke melaksanakan merflu kedatangan KRI Teluk Wondama 527 Satpip Koarmada 3 yang dikomandanin oleh Letkol Laut Pelaut Rizkal Fadlut SE MTR Hanla di Dermaga Pelabuhan Umum Merauke, Minggu 20 Februari 2022. Kedatangan KRI Teluk Wondama 527 ke kota Merauke dalam rangka operasi rutin di wilayah kerja Koarmada 3. Di samping itu juga melaksanakan debarkasi Kakorlap milik Lantamal 11. Lebih lanjut, setelah kapal sandar, seluruh personil KRI Teluk Wondama 527 melaksanakan swab antigen yang dilaksanakan oleh personil Diskes Lantamal 11 Merauke guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Kegiatan ini merupakan tugas pokok dan fungsi Lantamal 11 Merauke, antara lain menyelenggarakan administrasi dan dukungan logistik bagi unsur-unsur TNI Angkatan Laut tersebut dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki pangkalan sendiri maupun yang terkait. Dalam Tamal 14 Sorong pimpin sidang Pantohir Daerah Caba dan Cata PK TNI Angkatan Laut tahun 2022. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut dalam Tamal 14 Sorong, Laksamana Pertama TNI Imam Musani selaku Ketua Panitia Daerah Sorong memimpin sidang penentuan akhir Pantohir Daerah calon Bintara dan calon Tamtama prajurit karir PK TNI Angkatan Laut gelombang 1 tahun anggaran 2022 Sadik 3 Sorong, Selasa 22 Februari 2022, bertempat di Gedung Serbaguna Mako Lantamal 14 Sorong. Peserta sidang Pantohir Daerah sebanyak 106 orang yang terbagi atas 51 orang casis Bintara pria, 8 Bintara wanita, dan 47 orang Tamtama yang telah mengikuti rangkaian tes meliputi pemeriksaan administrasi, kesehatan, jasmani, mental, ideologi, dan psikologi. Dalam arahannya dalam Tamal 14, Laksamana Pertama TNI Imam Musani mengatakan, "Saya mengucapkan terima kasih kepada tim penerimaan calon Bintara PK
pria maupun wanita dan calon Tamtama PK TNI Angkatan Laut gelombang 1 tahun anggaran 2022 Sadik 3 Sorong yang telah bekerja keras dalam pelaksanaan kegiatan Werfing mulai dari kampanye sampai dengan pantohir daerah. Kegiatan sidang pantor berjalan dengan mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak serta memakai masker guna melindungi serta mencegah dari penularan COVID-19. Lanal Timika gencar vaksinasi di Pelabuhan Pomako. Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Timika tidak henti-hentinya menggelar vaksinasi di wilayah kerjanya di wilayah pesisir Pelabuhan Pomako, Distrik Mimika Timur. Kamis 24 Februari 2022. Serbuan vaksinasi ini menyasar puluhan warga dan juga para nelayan di sekitar Pelabuhan Pomako. Komandan Lanal Timika Letkol Laut Pelaut Denny Indra M. Esos M. Terhanla MM mengatakan pihak Lanal Timika tidak henti-hentinya melaksanakan vaksinasi bagi warga di wilayah kerja Lanal Timika dengan menyasar warga pesisir dan nelayan. Dalam pelaksanaan vaksinasi pasti ada kendala yang dihadapi, mulai dari ketidaktahuan akan lokasi vaksin, transportasi dan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, membuat warga tidak mendapat menerima vaksinasi. Kendala-kendala yang dihadapi warga terjawab dengan kehadiran Lanal Timika yang turun langsung ke masyarakat pesisir untuk melayani vaksinasi baik dosis pertama maupun kedua. Ubah lahan tidur Lantamal 9 Ambon perkuat ketahanan pangan. Untuk memperkuat ketahanan pangan sebagai lahan produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, serta prajurit beserta keluarganya, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Lantamal 9 Ambon yang termasuk dalam jajaran Koarmada 3 memanfaatkan 49 hektar lahan tidur yang berlokasi di Dusun Telaga Kodok, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Sabtu 26 Februari 2022. Dalam Tamal 9 Brigadir Jenderal TNI Mar Setlatutun Sina MMMT pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kegiatan pembukaan dan pengerapan lahan ini adalah untuk memanfaatkan lahan yang selama ini sudah lama tidak diolah. Acara pembukaan serta pengerapan lahan tersebut dihadiri oleh pejabat Lantamal 9, diantaranya Wakil Komandan Lantamal 9, para pejabat utama Lantamal 9 Kadis atau Kasatker, Lantamal 9 Kepala Sekolah, SMKN Pertanian, Pembangunan PASO, Penyuluhan Pertanian dan Perwakilan Petani Penggarap Lahan. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Lantamal 10 Jayapura, Brigjen TNI Mar Ferianto P. Marpaung, memimpin kegiatan olahraga bersama yang diikuti oleh seluruh perwira Bintara Tamtama ASN Lantamal 10 Jalasinastri serta PPAL Jayapura yang dilaksanakan di lapangan Mako Lantamal 10 Jayapura Jumat 25 Februari 2022. Dalam sambutannya, Brigjen TNI Mar Ferianto P. Marpaung menyampaikan ucapan terima kasih dan selamat datang kepada seluruh anggota PPAL Jayapura yang sudah menyempatkan untuk hadir di Mako Lantamal 10 Jayapura dalam acara olahraga dan tatap muka bersama Komandan Lantamal 10. Selain itu disampaikan bahwa ke depan Lantamal 10 Jayapura akan menyiapkan ruang sekretariat untuk PPAL di Mako Lantamal 10 Jayapura. Mungkin anggota PPAL ingin berkunjung di Lantamal 10, sangat terbuka untuk mendukung apa yang dibutuhkan Bapak Ibu para purniawan kita ini. Kita akan selalu menerima anggota PPAL karena hanya itu penghormatan kita, ujar Komandan Lantamal 10. Turut hadir pada kegiatan tersebut diantaranya Wakil Komandan Lantamal 10 Jayapura Kolonel Laut Pelaut Nanang Haryono, para asisten dan Lantamal 10 Jayapura, para Kadis atau Kasatker Lantamal 10 Jayapura, serta Wakil Ketua Korcap 10 Daerah Jalasinastri Armada 3 Nyonya Elis Nanang Haryodo beserta pengurus Korcap 10 Daerah Jalasinastri Armada 3. Tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Gorafira Madya Jala.